Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti, saya dari kelompok 2 Ekonomi Mikro. Di sini saya berperan sebagai pemateri pertama, yaitu mengenai pengertian produksi. Menurut Richard G. Lipsey, sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi, bahwa produksi merupakan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang, dan jasa. Pengertian produksi menurut KAF 1992, KAF mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor yang pertama yaitu tanah. Tanah yang dimaksud dengan tanah di sini bukanlah tanah sekedar untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam. Itulah sebabnya faktor produksi yang pertama ini sering kali pula disebut dengan sebutan cultural resource. Dengan demikian, tanah ini dimaksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dari atau tersedia di alam ini tanpa usaha manusia. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal ini dimaksudkan di sini memang bukanlah sekedar tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi, human resource atau sumber daya manusia. Di dalam istilah human resource atau sumber daya manusia itu tercukuplah tidak hanya tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia, tetapi juga kemampuan mental ataupun kemampuan non-fisiknya. Tidak saja dengan terdidik, tetapi juga tenaga yang tidak terdidik. Tidak saja tenaga yang terampil, tetapi juga yang tidak terampil. Di dalam pengertian human resource terkumpullah semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang atau jasa. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal atau capital. Faktor produksi yang ketiga ini adalah barang-barang modal real yang meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain serta jasa-jasa. Inilah yang disebut sebagai barang-barang lain serta jasa-jasa. Inilah yang disebut sebagai barang-barang investasi, termasuk ke dalam bilangan barang-barang modal semacam itu, misalnya dalam mesin-mesin, pabrik-pabrik, jalan-jalan raya, pembangkit tenaga listrik, gudang, dan semua peralatannya. Faktor produksi yang keempat adalah bahan baku. Bahan baku terbagi menjadi dua macam. Ada kalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam, akan tetapi bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Ketika seseorang produsen dan akan memproduksi suatu barang maupun jasa, maka salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu bahan baku. Jikalau bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan lancar. Jikalau sebaliknya, maka akan menghambat jalannya suatu produksi. Maka dari itu, seorang produsen harus mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik. Nah, faktor yang kelima adalah faktor manajemen. Faktor produksi manajemen menjadi semakin penting kalau dikaitkan dengan kata efisien. Artinya, walaupun faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal dirasa cukup, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka produksi tinggi yang diharapkan juga tidak akan tercapai.
pengertian perilaku produsen. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku produsen, kita harus mengetahui apa yang dimaksud perilaku dan produsen. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan tingkah. Sedangkan menurut sosiologi, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, dan kekuasaan. Sementara itu, menurut Tri Gunawangsi Pracoyo dan Antrio Pracoyo dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro tahun 2006, produsen adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Nah, pengertian perilaku produsen yaitu kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi, sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Baik, materi selanjutnya tentang perilaku produsen dalam kegiatan produksi. 1. Perencanaan. Di dalam sebuah perencanaan, seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang akan dicapai. Kedua, pengorganisasian. Di dalam sebuah pengorganisasian ini, rencana dilakukan dalam sebuah pembagian kerja yang terdapat kejelasan tentang bagaimana tujuan dan rencana akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Ketiga, pengarahan. Di dalam sebuah pengarahan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan produsen adalah bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Agar rencana terwujud, produsen wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Dan yang terakhir, 4. Pengendalian. Di dalam sebuah pengendalian ini, produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Hal ini terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan karena walaupun rencana yang sudah ada dapat diatur dan digerakkan dengan jitu, tetapi belum menjamin bahwa tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Pertama, faktor eksternal. Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapi pada suatu dilema yang menekannya, seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekankan ongkos-ongkos, menekankan efisiensi, dan bersaing. Kedua, faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketiga, faktor individu. Seorang yang memiliki filosofis moral dan bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari atau diperoleh dan hasil interaksi dengan teman, keluarga, kenalan. Contoh perilaku produsen dalam kehidupan sosial. Seorang pedagang sayur membayar biaya sewa kios tempatnya berdagang. Penjual makanan lebih suka membeli bahan di toko atau tempat yang murah. Mencari modal seminimal mungkin. Mematok biaya produksi berdasarkan barang modal. Penjual pakaian memberi diskon besar kepada pembeli. Produsen makanan menggunakan mesin canggih dalam proses produksinya.